Mereka lalai dan tidak beriman karena tidak bisa melihat kebenaran, jalan lurus dan petunjuk dari Allah. Al-Mukmah artinya orang yang terangkat kepalanya. Sesungguhnya kami menjadikan perumpamaan mereka yang telah dipastikan oleh kami sebagai orang-orang yang celaka dalam hal mencapai petunjuk, sama dengan orang yang lehernya dibelenggu. Lalu kedua tangannya disatukan dengan lehernya dalam belenggu itu, sehingga kepalanya terangkat dan tidak dapat melihat kebenaran. Hati mereka sudah terbelenggu kenyamanan hidup. Mereka berada dalam zona nyaman dan merasa itu sudah benar, sehingga tidak mau berubah. Mata hati mereka tertutup. Jadilah mereka tidak beriman dan lalai. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ibnu Jarir mengatakan bahwa azab Allah telah dipastikan atas sebagian besar dari mereka. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan di dalam Lauh Mahfuz bahwa sebagian besar dari mereka tidak beriman karena mereka lalai. Mereka tidak beriman, maka dapat dipastikan mereka akan mendapatkan azab, mereka akan terkalahkan. Mereka calon penghuni neraka. Kenapa mereka bisa lalai dan tidak beriman? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum mukmahun. Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Mereka lalai dan tidak beriman karena tidak bisa melihat kebenaran, jalan lurus dan petunjuk dari Allah. Al-Mukmah artinya orang yang terangkat kepalanya. Sesungguhnya kami menjadikan perumpamaan mereka yang telah dipastikan oleh kami sebagai orang-orang yang celaka dalam hal mencapai petunjuk, sama dengan orang yang lehernya dibelenggu. Lalu kedua tangannya disatukan dengan lehernya dalam belenggu itu, sehingga kepalanya terangkat dan tidak dapat melihat kebenaran. Hati mereka sudah terbelenggu kenyamanan hidup. Mereka berada dalam zona nyaman dan merasa itu sudah benar, sehingga tidak mau berubah. Mata hati mereka tertutup. Jadilah mereka tidak beriman dan lalai. Waja'alna min baini aydihim wa sadaw wa min khalfihim sadaw fagasaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Mereka membuat sendiri pagar betis kebenaran itu. Dengan kelompoknya mereka saling menasihati agar tidak mendekat kepada kebenaran, sehingga mereka sedikit pun tidak ada celah untuk melihat jalan lurus itu karena dipagar oleh tokoh-tokoh, pemimpin, dan sesama mereka yang menyebar isu yang membuat mereka takut mendekat kepada para petugas dakwah, sehingga jangan aneh ketika sulitnya mereka menerima dakwah. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yazid ibnu Zaid dari Muhammad ibnu Ka'ab yang mengatakan bahwa Abu Jahal pernah berkata saat mereka sedang duduk, sungguhnya Muhammad mengira bahwa jika kalian mengikutinya, pastilah kalian akan menjadi raja-raja, dan apabila kalian telah mati, maka kelak akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati kalian. Lalu kalian akan mendapatkan taman-taman surga yang lebih baik daripada taman-taman negeri Yordan. Dan jika kalian menentangnya, maka kalian akan disembelih olehnya, yakni dibunuh. Kemudian kalian dibangkitkan sesudah mati kalian, dan kalian akan mendapat neraka tempat kalian disiksa di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW saat itu keluar menyambut mereka. Sedangkan di tangan beliau terdapat segenggam pasir, dan Allah telah menutup pandangan mereka dari Nabi SAW. Maka Nabi menuburkan pasir itu di atas kepala mereka, seraya membaca firman-Nya, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sampai dengan firman-Nya ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sedangkan Rasulullah pergi menunaikan keperluannya, dan mereka semalaman mengincar keluarnya Nabi SAW di depan pintu rumahnya, sehingga keluarlah seseorang sudah itu dari pintu yang dipakai keluar oleh Nabi dari rumah beliau. Lalu orang itu bertanya keheranan,
"Sedang apa kalian di sini?" Mereka menjawab, "Kami sedang menunggu Muhammad." Orang tersebut menjawab, "Dia telah keluar mulai kalian, dan tiada seorang pun dari kalian melainkan Nabi telah meletakkan pasir di atas kepalanya. Lalu beliau pergi menuju ke tempat keperluannya. Maka tiap-tiap orang dari mereka menepiskan debu dari kepalanya." Ikrimah melanjutkan kisahnya bahwa akhirnya sampai kepada Nabi perkataan Abu Jahal tersebut. Maka beliau bersabda, "Wa ana aqulu dzalika innallahu minni ladabhan wa innahu ahaduhum." Dan aku akan menegaskan hal tersebut, bahwa sungguhnya aku akan membunuh mereka, dan sungguhnya aku benar-benar akan menghukum mereka. Ini tentu perang mental ya, bukan berarti sesuatu yang menjadi karakter, tapi menjawab terhadap apa isu yang disebarkan oleh Abu Jahal. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Allah telah memastikan kesesatan atas diri mereka. Karenanya tidak ada faedahnya lagi peringatan untuk mereka, dan mereka tidak akan terpengaruh oleh peringatan. Tetapi jangan putus asa juga, karena akan ada pula orang yang menerima dakwah. Oleh karena itu teruslah berdakwah. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaibi fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil manfaat dari peringatanmu hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mau mengikuti peringatan itu alias Al-Quran. Mereka takut berbuat maksiat, manakala tiada seorang pun yang melihatnya selain hanya Allah, karena ia mengetahui bahwa Allah Maha melihat kepadanya dan maha mengetahui segala yang diperbuatnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfud. Semuanya serba mungkin. Orang yang sepertinya akan menolak dakwah atau bahkan telah memusuhi dakwah bisa jadi berbalik menerima dan membela dakwah. Karena bagi Allah sangat mudah bahkan untuk menghidupkan yang sudah mati. Di dalam ayat terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa Allah dapat menghidupkan hati orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang kafir yang hatinya telah mati karena kesesatan. Maka Allah memberinya petunjuk kepada jalan yang benar sesudah itu. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa tanah di sekitar Masjid Nabawi kosong. Maka Bani Salamah bermaksud akan pindah tempat ke dekat Masjid Nabawi. Ketika berita itu terdengar oleh Rasulullah, maka beliau bersabda kepada mereka, "Sungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian bermaksud akan pindah tempat ke dekat masjid." Mereka menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, kami bermaksud akan pindah." Maka beliau bersabda, "Ya Bani Salamah, diyarokum tuktabu asarukum, diyarokum tuktabu asyarukum." Hei Bani Salamah, tetaplah di tempat kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dituliskan. Tetaplah di tempat kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dituliskan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan melangkah dakwah, maka pahala mengalir. Oleh karena itu jangan berhenti berdakwah hanya karena ada orang yang tidak menerima dan bahkan menghalangi dakwah. Hakikatnya yang menolak itu sudah ketentuan dari Allah, tetapi akan ada juga orang yang menerima dakwah. Yang dimaksud dengan imam dalam ayat ini adalah kitab-kitab amal perbuatan mereka yang menjadi saksi atas mereka terhadap semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan selama di dunia, yaitu amal baik dan amal buruknya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.